Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Harapan kami kita semua sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Kita berada dalam renungan Gereja Protestan Injili Nusantara, Jemaat Kasih Karunia, supaya menjadi berkat bagi kita. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang memberikan kami pencerahan, pengertian, supaya kebenaran firman Tuhan sungguh menjadi berkat bagi kami. Kuasai hati pikiran kami, biar hati pikiran kami sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan sungguh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Demi Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan terdapat dalam Keluaran pasal 33 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Keluaran pasal 33 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan ayat yang ke-14. Bapak Ibu mendengarkan dan memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini, di tahun baru ini, kita akan merenungkan di bawah satu tema, berjalan dalam bimbingan Tuhan. Tema kita, berjalan dalam bimbingan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata bimbingan berarti, ini menjelaskan, memimpin dan mengawasi atau memelihara. Ini merupakan Allah sendiri yang memimpin, yang menjaga, yang membimbing bangsa Israel. Bahkan Israel seperti biji matanya, biji mata Allah itu sendiri. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, namun bangsa Israel seringkali Alkitab mencatat bangsa yang tegar tengkuk dan melupakan Tuhan dalam setiap tindakan mereka, sehingga membuat Tuhan marah, meluap marah Tuhan kepada bangsa Israel akan ketidaktaatan, akan ketidakpatuhan mereka kepada Tuhan. Allah menyatakan rasa geramnya kepada bangsa Israel. Rasa geram itu belum tiba. Rasa geram itu masih ada sejak peristiwa anak lembu emas, tuangan yang dibuat bangsa itu menyembah berhala di tepi gunung Sinai. Allah mengatakan kepada Musa bahwa ia tidak mau lagi berjalan di tengah umatnya Israel. Ia
hanya akan mengutus malaikat sebagai pengganti. Bangsa Israel mendengar ancaman itu, Bapak Ibu. Mereka merasa takut dan berkabung sangat mendalam. Mereka mulai lagi kembali kepada Tuhan, menyesali setiap perbuatan mereka. Rupanya bangsa Israel merasa tanpa ketakutan dengan ancaman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, namun Musa datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berbicara dengan Allah. Dalam teks ini Alkitab melukiskan relasi antara Allah dengan Musa sangat menarik, Bapak Ibu. Musa berbicara kepada Allah seperti seorang berbicara kepada temannya. Musa dengan berani dan dengan rendah hati, dengan hati yang tulus, menyampaikan keluh kesahnya, hatinya yang dalam kepada Allah, dengan berkata, jika Engkau sendiri tidak memimpin kami, jika Allah sendiri tidak memimpin kami umat Israel, jangan suruh kami berangkat dari sini. Jangan suruh kami berangkat dari sini. Ini pernyataan Musa yang sangat-sangat mendalam, iman yang sangat mendalam, kepercayaan Musa sangat mendalam kepada Allah. Ia tidak berjalan tanpa Allah. Ia merasa tidak mampu kalau Allah tidak ikut bersama dengan Musa. Ini merupakan sebuah indikasi bahwa Musa sangat bergantung kepada Allah dengan sepenuhnya. Tanpa Allah, Musa tidak bisa berbuat apa-apa, karena Musa meyakini kekuatannya adalah rapuh. Dia adalah manusia yang biasa, yang lemah, yang tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, lebih baik Musa diam dan tinggal tidak berbuat apa-apa tanpa harus melangkah menjalani tujuannya, karena dia meyakini tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dari pengalaman Musa ini kita bisa belajar suatu hal yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Prinsip yang pertama itu, Bapak Ibu, prinsip yang penting, bahwa Allah menyertai Musa, bahwa Allah berada dalam setiap aspek tujuan bahkan kehidupan Musa. Apapun yang dilakukan Musa, aktivitasnya, perjalanannya, tujuan hidupnya ditentukan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai dengan perjalanan pekerjaan apapun, terlebih sebelum kita jauh memasuki tahun baru 2025 ini, kita harus memastikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah ada bersama kita. Ada keyakinan yang kuat bahwa Allah menyertai perjalanan hidup kita. Ini menjadi inti
keyakinan kita. Ini menjadi inti keyakinan Musa. Jika ada sedikit keraguan dalam hidup kita bahwa Allah meninggalkan hidup kita, Allah tidak lagi menuntun dan menyertai kita, makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Mulailah sekarang kita datang kepada Tuhan, kita bersekutu kepada Tuhan, kita meyakini dengan iman kalau Allah selalu hadir dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam rencana-rencana kita di tahun ini. Yang pertama, marilah kita menyadari supaya kita merasakan bahwa Allah ada dalam kehidupan kita, menuntun tingkah langkah kita menjalani tahun ini. Dan yang kedua, meyakini bahwa Allah merestui setiap pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu firman Tuhan ingatkan kepada saya dan Bapak Ibu, bagaimana kita mengalami pimpinan, mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan di tahun ini. Firman Tuhan ingatkan kepada kita, yaitu marilah kita bergaul karib dengan Tuhan, bergaul karib dengan Allah. Bangunlah persekutuan doa kita, bangunlah iman kita, bangunlah kerinduan kita untuk membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang membuat hidup kita bisa mempunyai pengharapan. Firman Tuhan berbicara kepada kita seperti Musa berbicara dengan Allah secara pribadi dan intim. Allah seperti bapaknya, Allah seperti sahabatnya. Musa mau menumpahkan segala keluh kesahnya kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Allah selalu menyertainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bangunlah relasi yang akrab dengan Tuhan, supaya Tuhan berfirman kepada kita, menajamkan kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan dalam kehidupan dan masa depan kita dalam menjalani tahun 2025 ini dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan. Amin. Kiranya damai sukacita dari Allah Bapa Sorgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan oleh Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian di tahun baru ini, di tahun 2025 ini, dengan kasih dan penyertaan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Demikian perenungan kita hari ini. Doa dan harapan kami, Tuhan Yesus memberkati melalui perenungan hari ini. Amin. Shalom.